Enggak kan ini langsung ke saya. Ya tadi Katanya gini, kok suami kok bapaknya kok. Saya kan manggilnya Sari. Kok Sari ngeliatin dan dulu ya, kata zaman saya ngomong dulu. Ngeliatin dan dulu ya, mandang ya. Terus dia tidur begini aja kok Ustaz ngeliatin saya, tapi mata kayak berbinar, kayak senyum gitu. Memang posisi gelap, nah terus dia duduk begini tuh Ustaz. Duduk begini. Terus miring begini ngeliatin saya, nah saya lagi dipandang, tapi kok bibirnya senyum kayak orang rasa demen gitu sih Pak Ustadz. Tapi saya nggak bisa ngomongin. Nah kan bang bangun, biasanya kan gitu ya, biasanya dia kan neng gitu kata Tuhan apa, tapi kok dia nggak manggil, matanya gini aja mandang saya gitu. Lama ada kali 5 menit Pak Ustadz saya dipandang. Nah terus Dalam mimpi. enggak nyata, sebelum bapaknya sakit. Saya ditemenin, lagi tidur saya dilihatinnya begini. Sama Saya pandang, kan? tapi saat nggak sadar. Nggak sadar, tadi paginya saya tanya dia nggak sadar. Tapi saya lihat dia mandangin saya mulu begini Pak Ustadz, emang lampu udah mati. Cuman kesorot dari kamar. Gitu. Kayak gini, bapaknya ngapain mandang gue mulu, kata saya gitu, nggak biasa aja, biasanya manggil nang-neng mulu gitu. Nah, terus dia bangun begini, duduk. Tapi miring posisi tetap mandang saya begini, tapi bibirnya apa tersenyum ya, kayak orang demen gitu. Tapi saya nggak nyeprosin ngomong kata-kata, cuma di hati doang itu. Ngomongnya lewat hati saya. Ini ngapain ngomong? Ngapain sih ngomong dulu? Kata saya gitu. Nah terus abis mandang saya lama dia begini dong. Aduh, gitu. Sakitan. Baru sadar nggak? Baru sadar. Yang saya cerita mandang saya dia tapi nggak sadar. Sadarnya yang pas keropokan itu. Pas Bang, saya gitu. pas waktu itu nggak sadar, tapi pas sakit itu sadar. Sadar. Katanya dia merasa emang sakit. Kalau mandang dulu kok nggak merasa neng, dia bilang gitu. Nah terus besokannya tuh burung bunyi. Nah burung bunyi mulu tuh. Emang saya lagi posisi, saya kalau tidur saya nggak pernah bisa pulas kota, saya tidur bahan. Tapi saya karena udah ngalamin pertama ngeliat bapaknya mandang saya kayaknya lain. Saya jadi sambil zikir aja karena Pak tidur tetap berjalan gitu batin zikir. Kayak kata bapaknya lu ngawasin gue mulu. Enggak, emangnya aja. Saya dikit-dikit, saya takut tidur sebelah dia gitu. Apa ntar dia? takut bukan sewajar Takutnya kayak saya kok sama sini kan berita-berita ada yang begitu. Kemasukan jin. Terus saya lagi namanya pernah tidur lagi aman-aman rohnya keluar mimpi, terus saya nggak sadar dulu. Saya takut gitu. Akhirnya saya lagi zikir aja gitu, saya tengok lagi bapaknya. Tapi saya tahu Ustaz. Nah, terus dia lagi begini Pak Ustaz. Tidur centang tangannya begini. Saya lihat tapi kok suaranya dari hidung. Gerak tangannya gerak-gerak gitu. Iya. Tapi nggak sadar. Enggak, paginya saya tanya. Ah. Jadi gini, benar-benar saya nggak sadar itu. Iya. dari hidung itu kayak babi Pak Ustaz. Saya bilang gini, bang, ada. Itu apa buat? Iya. Tapi dia melek Pak Ustaz. Pahit ini. Ya Allah, ini ya, terima kasih. Ya. Saya bangunin melek matanya, terus dia melek. Emang saya gini, oh biasanya istighfar enggak ya? Oh ya udah dah, hati saya udah melek ini. Adek teh manis mau sama ibu? Mau? Iya. Lagi dibuat ya. Agak adem. Iya. Tadi kan udah bilang. Dia buat sintong aja. Dua teh, 3 lah, nggak apa-apa 3 teh manis. Buat yang adem memang di teko. Oh ya, es maksudnya. Iya. Woi mantap. Nah saya bangun ya, oh udah tenang dah, dia udah melek, udah sadar. Tapi ngaco kok usah ngomong, tetap masih ngomong. Gini, melek tapi tangannya begini. Gak bakal menang dong lawan gua lu. Gak bakal bisa lo ngalahin gua. Gitu, tapi mata kayak gitu, kayak orang ngelusin gitu, tapi masih ngomong gitu. Gak bakal menang lo, ngalahin gua lu, gak bisa ngalahin gua. Gitu. Tapi nggak sadar. Nggak sadar. Paginya saya katanya enggak. Gitu. Lu lihat dong, lu istighfar enggak? Kata dia. Enggak. Terus saya olok-olok lagi tangannya segini, biar matanya mereka buka bener. Ah. Tapi katanya dia nggak melek. Tapi dia melek. Begini nyata. Apa sih ini? Apa sih? Tapi nggak ngomong neng. Biasanya manggil neng ya. Dia sadar kalau, sadar bang. Gitu doang. Tapi mata melek kelihatan saya. Tapi masih ngoceh. Kalau bisa lu ngelawan gua, lu ngalahin gua.
gua lu gitu, tangannya masih mau. Nggak inget mimpi atau apa? Nggak lagi mimpi Kalau atau saya ngeliatnya nyata, bukan dalam mimpi lagi. Di ruang tamu itu saya lihat kayak jubah hitam. Iya, pas ada orang Rambutnya itu panjang. Ustaz, katanya kayaknya kayak ada yang lagi dicari katanya Iya. kata bapaknya. Serem banget gitu. itu ngeliat? Oh iya. Dia kan memang bisa ngeliat Saya- Ustaz. Jadi Iya. kalau ada maghrib, siang apa ada namu dia tahu pas aku lagi main dia ke dapur dulu. Betul. Ada orang tuh di dapur gitu. Kayak baju bumbrang-bumbrang. Pupuknya. Sen, kapan nyampe? Kapan nyampe? Baru. Baru nyampe? Ah, Salah dia tuh. ya. Kata bapaknya gini, kan ngapain sih mata lu kesana aja? Itu di motor ada orang begitu, itu kan katanya tubuhnya besar banget, panjang-panjang. Kayaknya kayak lagi ada yang dicari, kata gitu. Ntar ruang tamu kayak orang bingung, kayak lagi di. Itu kelihatan baju hitam kukunya panjang itu? Iya, itu baru kejadian dia begitu. Jadi saya nggak bisa tidur, jadi saya jikir aja mata donger, dikit-dikit nengok dia pergi gitu. Saya jikir terus jadi sampai rebahan. Takut dicekek. Iya, saya malam gitu doang nggak sadar. Takutnya mau ini ke saya. Saya sih alhamdulillah emang dari sini saya nggak, alhamdulillah manjang ya Allah. Kata saya gitu. Enggak, sehat gitu alhamdulillah. Amin. Kemarin terakhir kapan nih kesini ya? Yang ada Pak Ustadz yang ketemuan pas saya mau pulang maghrib itu loh. Oh. Gitu iya. terakhir. Makanya tadi dia gini, ya kalau ada Ustadz Agung pulang aja. Dia pengen diini sama Ustadz Agung pengen dipegang. Udah KO. Tapi nomornya pribadi ya, pusat ya. Wah, semuanya lewat admin. Oh nggak bisa ya? Ya karena kalau semuanya ke saya kan banyak. Pak Tadi pusing dia kan? kan dia udah di stasiun nanya, Iya. coba tanya tahu Iya. dari Ustadz Agung ya katanya. Udah datang jauh-jauh. Nomornya nggak ada. Ya nanti konfirmasi Puas sama. katanya ngomongnya katanya. Konfirmasi sama admin nanti. Kadang saya ada di Sapu Jagat Kebumen. Kadang di yang di Cirebon gitu. Oh. Ya, sebulan di sana, sebulan di sana, sebulan sini gitu. Konfirmasi sama admin saja mau ke sana, pengen ketemu kira-kira kapan gitu. Ya. Nah, kopinya Iya. ini. Ini nih jadi apa? Kalau saya suruh belajar ngotot-ngotot sama emaknya. Kalau saya suruh belajar, ngotot-ngotot. Kata saya belajar jadi males. Sekolah ini mau mogok sekolah kata saya. Ya Allah, kata saya mamanya kayak nangis deh. Kok kamu kalau begini dulu sudah mau pesantrenin dah waktu itu. Kalau begini dulu. Jadi sepeda nggak pernah main Ustaz. Kalau mandi dia udah nggak boleh. Pokoknya keluar tuh mau sekolah udah. Kalau itu malam Jumat tuh dia nggak pulang sekolah isya. Di rumah cuman ya kata saya apa pemahawannya pengenaannya nih bang. Tapi takut dari sekolah kan udah kalau mau berangkat sekolah aku nggak mau sekolah katanya. Dulu dikasih tata cara sholat. Sholat bapaknya. Dika- Itu sebenarnya diharuskan mandi hari itu juga pas pulang dari sini emang diharuskan gitu. Kira-kira. Kemarin enggak dikasih tata cara ini enggak? Yang Bukunya fotokopi. doang. Bukunya. Apa itu? Buku apa itu? Buku fotokopian. Iya, fotokopi. Iya. Nah, itu dipraktekkan enggak? Lagi itu ya. Mandi doang. Mandi doang. Mandi sama zikir doang saya. Iya. Bapaknya kata zikir Allah. Iya itu. Ya, tata cara sholat syariat hakikat. Apanya? Kalau Sholat. saya sebulan 2 kali dapat Pak Ustadz ini saya nggak bisa ngikutin. Maksudnya sholat wajibnya. Iya, sholat wajibnya. Wajib kita perlu wajib. Kayak kata bapaknya saya nanya mau Yang Ustadz Agung. diajarin alif, lam, ha. Oh, Belum. belum sih. Belum ya, tata cara sholat lahir batin belum. Iya. Oh iya. Itu harus ya. Ya itu Makanya coba ntar menanya mau Ustadz Agung tentang orang itu. Apa pengaruh dari situ? Jadi kita gampang kena gituan lagi tadi. ya karena lemah. Hmm. Kalau rohaninya lemah, gaib kan rohani kan gaib. Ini jin yang tadi dilihat sama Bapak yang kukunya panjang, Iya, iya. hitam itu kan jin, gaib. Rohaninya, rohnya Pak Bang Salim. Bang Salim kan gaib. Iya. Kalau rohnya Bang Salim lemah, udah datengin terus oh. Harus kuat rohnya Kalau bagaimana? lagi tidur doang Pak Ustadz, Oh. katanya pada berani sama gua. Tapi kalau lagi Iya. gua sadar begini nggak ada berani. Kayak dibuat tempatan raga saya jadi. Kalau lagi tidur gitu, Dan kalau biasanya jadi posisi sakit. kanan itu. Iya, nggak kuat, makanya dikuatkan Memang rohaninya. kalau untuk masalah melahirkan udah kecil Pak Ustadz.
Justru itu harus harus jangan ke sana karena pondasinya belum ada. Pondasi belum ada, nanti ambruk dong. Kecil. Ambruk Tapi itu. sekarang saya lagi ngerasain pala. Hah? Kayak kenceng aja pala. Nut. Makanya kayak mau keluar, kayak rohnya kayak gini sih, kayak ngambang gitu. Iya. Kayak sakit kayak bukan sakit. Jadi gimana ya? Sebut sakit tapi Saya tidur sama dia aja kesedap, kok Bingung. saya itu pusing. Iya, gak enak Keluar banget ya. darah. Ya nanti seperti biasa lah ya. Iya, udah perut juga gak enak. Udah keluar gak enak. Dia kayak sakit aja ini. Ya lemah namanya, serba nggak enak lah karena rohaninya Iya. lemah gitu. Jadi nenek-nenek yang marah-marah, udah sana bawa laki lu ke sono. Nenek-nenek yang pusing udah, takut bapaknya ambruk katanya, nggak ada yang nyari duit. Iya. Kan saya doang Pak Ustaz. Kalau barang-barang kayak gitu nemu jangan diambil udah. Oh, Ini jangan. saya pakai. Ya Jangan. janganlah. Udah kalau bisa istilahnya mendingan Kata bapaknya ini baik apa enggak ya, katanya. Katanya Oh. coba foto itu salah abang tadinya Jangan. gitu, pengen nanya. Kalau tahu gitu ya udah. Sama ini kan dia kan nyimpan itu kan keris, dikasih. keris apa Tadi lagi. udah ngomong, udah lama, udah Udah ngomong lama. saat itu, saat zikri. Ya, udah jangan benda-benda seperti itu. Kata bapaknya nggak tahu Ini sebab dari tuh. mana gitu. Los saja los biar murni Islam. Makanya, iya, makanya kata dia gini Pak Ustaz, belum ketemu Ustaz Agung, belum bisa ngomong waktu gitu. Sebaiknya Murni. diapain aja tuh terus kira-kira. Makanya dia masih simpen terus karena belum Iya. ketemu Ustaz Agung, belum ngomong gitu. Aduh, kenapa nggak dibawa ke sini? Oh, ya enggak. Ya kan tadi susah ngomongin dia Iya, gimana. bisa. Kan datang jauh-jauh. Harus ya. Jelasin ke admin yang jelas-jelasnya ini di rumah ada ini nanti kan admin nyampein ke saya. Mas Oh. nih ada ini orangnya sakit ini oke bawa ininya bawa semua. Dia Ini mesti kan simpen aja tuh, Pak ini Ustaz. kan banyak banget nih punya orang semua ini. Sakitnya aneh-aneh orangnya. Sakitnya ternyata di rumahnya itu banyak benda-benda pusaka. Enggak Sudah. sih, dia cuma ada itu doang satu. Amane kemarin boleh nemu. Kayak gitu di bawah pohon, kayak gitu. Benda-benda seperti itu jadi rumah bagi mereka. Lumayan Kata nih. saya gini, saya ngomong sama dia, gue nggak ngerasain ada apa, alhamdulillah di sana nggak iseng nggak apa, kata gitu, kata dia gitu ya. Habis nanti badannya. Tuh. Iya itu, kata dia gini, kok makin habis ya, Iya. Kan di Iya. Dia mau nanya apa masalah, apa pengaruh sama yang sungguh di dalam diri dia, kata gitu. Kalau terus ini nanya sekali gitu, apa pengaruh sama ibu dia yang suka ini. Gitu. jadi si Pak Salim itu kan suka ngelihat kayak gitu kan dari bantuan khodamnya Pak Salim makan saripatinya Pak Salim habislah saripati dimakan sama ini udah mulai masuk ke rusukma nanti rusukmanya gampang sakit lemahlah jasadnya gampang ngedrop Jadi saya pikiran. semua benda-benda apapun yang ada di rumah yang berhubungan dengan jimat lepas Tadi semua. itu udah dibawa, jadi Ustaz Agung udah mau manggil pas datang tuh, katanya masa lu balik lagi ke sini, kita yang bawa, biasa udah dibawa sama dia. Taruh di sini nanti dinetralkan di sini. Nggak diminta ya masa zikri ya? Ada. Nggak diminta. Dinetralkan di sini biar tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Iya dia juga sebenarnya nggak mau Pak Ustaz gitu. Udah mau urusan sama kita Kayak kata dia lagi. kok nggak diminta ya, atau gitu. Udah. Ya, oke, nggak apa-apa. Besok kalau ini aja. Nanti dibawain garam dari sini, dibawain air juga dari sini, rendem apapun yang ada di rumah pusakanya rendem pakai air itu Nggak nanti. sih keris doang. Keris. Ya, mau keris mau apa. Nggak punya sih itu Ada doang. sendok, ada wajan. Jangan kata karatam. Nggak bisa masak. Udah nggak kebeli. Bisa ngerusak Aduh. ulang dan bapaknya. Aduh payah. Ya, nanti direndam tuh, gitu ya. Termasuk yang nemu-nemu kayak gitu. Iya. Yang wajar saja lah. Iya. Yang wajar saja. Gitu. Yang nggak jelas asal usulnya. Iya, kita tidak tahu nanti dampaknya itu apa. Nanti direndam keris itu pakai air. Setelah direndam, ada waktu kapan datang ke sini, Rukiah bawa. Saya suruh sendiri aja ke sini
Wah, enak. Harus sama bini sama anak. Oh, kenapa? Naik kereta kan deket kan? Iya, saya bilang kalau sendiri Kamu kan. tuh nggak ada Pak Ustadz. Lah emang kenapa? Kenapa harus ada saya? Dia orangnya malu Pak Ustaz. Bantu. Loh, Kalau belum Pak. open sama orang dia mah gitu Ustaz. Teman-teman kan banyak, nggak usah malu Dia udah. mah saat aku mulu. Iya, nanti Makanya kalau kalau saya aku katanya enak, pikiran kayaknya enak, kenapa tadi ada bercandanya. Adem. Enggak kan tenang. teman-temannya banyak di sini, nggak apa-apa. Nanti kalau nunggu saya nggak ada, lama dong. Sakitnya 3 bulan nunggu saya. Nggak apa-apa, terutama malam minggu nih, bawa nih. Semalam mau ke sini. Ya. Ustaz. Ini nggak bisa. Parah. Ya. Habis dari musola. Kalau lagi sehat, Kayak semangat, susu, rotokannya. ada rezeki naik kereta kan murah kan? Iya, kata saya gitu, tinggal sendiri aja. sini sama anak bawa sini rame. Nah, zikir untuk menguatkan rohani. Semalam gitu. Lu coba ke sono, takut nggak kuat, nggak ada lu katanya. Gua nantian berdua. Ntar kesian-kesian kalau orang ngapa-ngapa di jalan. Lagi datang ininya, ketemu masnya. Yang sakit kepala sebagian mana sekarang? Ini depan. Duduk sebelah sana. Ya, Duduk sebelah sana. itu. Ya, duduk. Ada tuh ada sono. Ya. Orang niat mau datang mau bawa ini, jadi ke bapaknya duluan. Duduk sila, senyamannya. Senyaman-nyamannya. Iya kata dia masa datang lagi sih yang dulu katanya. Senyaman-nyamannya, rileks. Tenang, Kalau Ustaz nih, takutnya kan ada yang gangguin. pikiran tenang, rileks. Ya, suara yang lain diabaikan, hanya suara saja yang terdengar. Rileks, tenang. Zikir Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Terus, tenang, rileks, pikiran rileks. Siapa? Biasanya ibu yang kesurupan kan? Ini saya nggak pernah Ustaz, alhamdulillah saya zikirnya alhamdulillah jangan tahu saya. Terus, Allah, terus, tenang, rileks, semakin fokus zikir Allah dalam hati, fokus. Terus, Allah. Yang terdengar hanya suara saya saja. Suara yang lain abaikan. Allah, terus, Allah, terus, Allah. Hatinya Allah, semakin kencang Allahnya. Suara Allah dalam hati, Allah, terus, Allah, terus, Allah, terus, Allah, terus, Allah, terus, Allah, terus, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah, dari zaman saya sekarang saya ada di depan saya mati sholat ya Allah dari zaman saya dan sampai saat ini dan juga saya ada di depan saya sesuatu yang kata seseorang yang jadi hadapan saya ada Allah terus, Allah terus. Terus Allah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah terus semakin fokusnya semakin kuat, fokusnya semakin bagus, suara Allah dalam hatinya semakin kencang. Allah
Allah. Terus Allah, 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 terus Allah, 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 terus Allah, 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 semakin keras suaranya zikirnya. Oke, cukup. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut, sambil tetap zikir Allah dalam hati. Lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil zikir Allah dalam hati. Allah, Allah. Lakukan lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil zikir Allah dalam hati. Lagi, lagi, sallallahu ala Muhammad. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi, tarik yang dalam. Oke, buka matanya. Lihat saya. Oke, lagi. Lihat, pantang. Oke, santai, relax. Ya. Oke. Apa yang dirasa? Hah? Di mana? Saya itu berarti, wah. Ada orang. Seperti apa sosoknya? Hitam. Yang kalau saya suka ingat itu yang panjang hitam. Kuku panjang hitam. Jubah hitam. Rambutnya panjang. Iya. Suka dipantau terus. Saya pengen lepas itu. Saya mau turun lagi. Ya, dulu pernah kemana sih dulu, Pak Salim? Saya sakit. Hah? Saya sakit dulu. Sakit mulu. Ya. Dulu sebelum kesini pernah belajar apa Pak Salim? Nah, ya tentang isian. Pengisian, terus Dikasih Bujang, Pak. jarak. Masih bujang. waktu masih bujang ya. Bujang ya dulu masih harimau dulu. Apa? Ya kan dulu ini harimau Pak Ustaz. Apanya harimau? Isiannya harimau. Isinya? Masih pacaran sama saya. Siapa yang isi harimau itu dulu? Iya. Saya dulu masih bujangan. Iya, terus Tangga saya Harimau dia Pak Ustaz. Dia kan suka ngobatin saya dulunya. Ngobatin saya dulu masih ngatin saya. ya, terus waktu pengisian ritualnya apa? Melakukan ritual apa aja? Enggak ada apa sih, cuma puasa aja. Puasa terus? Puasa sekuatnya aja, Senin, Kamis, puasa. Kok tahu yang masuk macan? Saya ini sudah anu sendiri. Iya merem-merem. Saya suka ngeliatin kalau dia sama orang suka begitu Pak Ustaz. Kalau lagi marah sama orang tiba-tiba Keluar ini emang. jadi macan gitu. Tapi Bang Salim sadar nggak? Enggak. Jadi macan nggak sadar? Tapi dia merasa punya. Merasa Tapi sekarang Lagi masih perawan. ya dulu gitu kan? Waktu bujang gitu. Kenal sama saya. Ya terus pengisian apa lagi selain itu? ada lagi ya.
Iya. Terus dulu pas ini itu sempat lepas kata Pak Ustadz. Iya. Lepas. Nah dulu dia ceritanya sempat lepas kan. Emang dia dulu ininya kan terlalu apa sih kayak ininya kayak casan terlalu full banget gitu, nggak boleh dengar orang dikit gitu Pak Ustadz, terlalu full jadi dia nggak kuat, selalu keluar ini terus. Dulu sempat ketemu orang Banten dikunci dia di jembatan, ketemu dikunci orang Banten itu dia nggak bisa berkutik. Akhirnya sama temannya dilepasin kuncian ya bisa lagi tuh. Bisa. Dikurung harimaunya, dia katanya lehernya jadi nggak bisa nengok. Dulu sih setahu saya emang saya kan suka kadang-kadang suka kelebatan lihat di punggungnya ada Pak Ustadz kalau lagi saya jalan berdua nongol gitu. Ntar saya suka giniin saya camal tongol saya gitu. Sekarang udah nggak ada ya? Saya masih Hah? perawatan Udah nggak ada. Oh, sekarang ganti. Ganti. Iya. Nah kan iya kan lepas. Terus kata dia gini Pak Ustadz, ya nggak ada yang bisa ya membalikin lagi kata dia gitu. Maksudnya yang lepas itu balik lagi gitu Pak Ustadz. Kenapa pengen balik lagi? Itu maksudnya dia dulu kan masih ada zaman bapaknya buat jaga diri, bapaknya kan meninggal. Namanya anak laki-laki Pak Ustadz di kampung orang takutnya ini kali gitu. Sekarang udah ganti. Nah terus Iya. ini Pak Ustadz, nah sekarang dia jadi bukan saudara mas saya, bukan saudara saya sih, maksudnya kayak orang lain gitu, kayak Pak Ustadz diangkat jadi anak sama kakek saya. Kalau bapaknya ibu saya dari kecil, sekarang udah nikah dah tuh. Nah dia ke rumah itu. Oh, Nah, Terus? dari pengisian dah tuh. pengisian. Oh, terus Saya nggak tahu dah tuh itu dah. pengisian apa itu dulu? Pakai apa? Pengasian harimau. Kasih ini ya, batu ini. Nggak tahu dah tuh. Batu. Orang saya lagi kuat nih dia. Nggak tahu, batu ya. Terus jatuh dikasih pisang. Ya, Terus suruh makan. Ya. Kayak Kayak kata dia gini, kalau tuh mama itu yang bikin gue biarin dah. Nggak apa-apa ikhlas, memang gue harus ini tadi gitu, harus belajar lebih dalam lagi gitu. Kalau emang itu terganggu maksudnya. kalau yang ini bukan. Apa? Kalau yang lagi nih, kayak ini. Yang mana? Ini yang baru. Yang baru. Hmm. Wah, ini kucing anggora nih, bukan macan ini. Itu udah kayak saudara sama saya Pak Ustadz jadinya dianya. Kayak kakak saya. Kucing anggora kan manis Enggak, kan? masa kalau dia sama saya dulu kalau nenteng bener, makanya dia trauma. Dia nangisin emaknya, orang kesel saya teng bener. Sekarang udah nggak ada. Iya. Kasar nangis. Bekas gara-gara dulu orang Banten. Rambutan. Ya. Yang lari dikurung. Saya dipikir saya banyak yang ini Pak Ustadz gitu, jadi dia kalau ini gimana gitu. Ya, karena kan Dulu saya kan parah banget Pak Ustadz. sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kok manusia bersekutu dengan jin? Makanya dia pas lama dari sapu jaga kata gini, pokoknya sekarang rumah udah ini aja dah, ini aja Allah itu udah benar, udah ini aja dah, kata gitu. Sekarang dia udah sadar Pak Ustadz, udah Ya, udah alhamdulillah. menuju ke sana. Cuman katanya kalau butuh tujuan sholat juga belum bisa. Kalau Ya. ini masih bisa jalanin, kalau 4.000, 3.000. Alhamdulillah terus itu. Selama kesini dia alhamdulillah Pak Ustadz, dari belum kesini saya diceramain apa belum masuk. Alhamdulillah selama kesini. Ya, alhamdulillah. Kata gitu. Terus dia bilang gini Pak Ustadz, kalau emang kan dia kan kenapa kalau bisa penjaga nggak bisa kesurupan, kalau di rumah bisa apa ada bapaknya yang kayak gitu. Maksudnya dia karena dikunci bapaknya jadi nggak bisa kesurupan di sini. Kalau emang untuk ini biarin lah, apa kalau emang diputus. Kata gitu kalau sumpama, tapi kalau nggak ada penghalang ini ya udah. Kalau di rumah bisa kesurupan. Ya, Kalau dia posisi tidur, pulas, iya. baru ditempatin. Ya, tapi kalau nggak tidur kan enggak. Ya, justru dia Ya. malah makan aja dilihatin di dapur deh. Tahu dia mau ada yang nafsu juga tahu Pak Ustadz. Ya, makanya sebelum tidur itu gini Bang Salim. Tadi kan gini. Saya suruh praktek zikir Allahnya di dalam. Ya, itu praktekin sebelum tidur di rumah lagi jalan Suka begadang, terus. Pak Ustadz. Begadang tapi ngalamun kemana-mana, mikirnya mikir apa tau? Ya, mikirin apa Bang Salim? Iya, bukannya zikir malah mikirin sono, kini, ya gampang sekali masuk itu. Gimana ya?
Iya, besok makan ini gimana buat ini ya? Gimana? Ya jangan takut mencari rezeki. Alhamdulillah nih selama datang ke sini berapa kali terbuka dikit-dikit. Ya. Iya, begadang cuman kan mikir besok kemana lagi, nyari apa gitu. Bukannya begadang tapi pegang tasbih zikir Allah, Allah, Allah. Itu dong. Mikirin badannya kata Fauzan makin habis. Iya, ini dimakan Gimana saripatinya. ya kayak gitu. Maka itu zikir Allah dalam hati, kuatkan rohani. Nanti yang di samping yang hitam ini pergi. Kalau sudah Allah, Allah terus ya, terus Allah hatinya Allah terus Allah, Allah kepanasan nih semua. Kemarin saya suruh fokusin lagi siang saya mati lampu siang Fauzan kadang siang. Ya. Malah berontak depan lemari. Dia lemah posisinya di rumah Pak Ustaz. Lawannya nggak kuat. Nggak kuat dia katanya. Tapi di sini coba di sini gimana biar masuk, biar nanti ngobrol sama saya. Si itunya bisa nggak masuk ke Bang Salim? Nggak bisa kalau saya sadar begini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dia kalau tidur. Kalau tidur langsung gereng-gereng. Kalau yang kemarin itu dia manggil isiannya buat melawan itu kali, jadi makanya dia orang depan bar Itu malah bikin berani. Kalau saya lawan nih, malah bikin berani. Ya iyalah, kan tujuannya itu memancing gitu. Jangan kepancing, lawannya dengan asma Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Malah teklok. Ya bilang aja saya temennya ini Gus Agung Sapu Jagat gitu. Iya dia juga bilang gitu. Iya ngomong gitu. Gua bilangin Sapu Jagat nih gitu. Iya, ini sekarang dipakai alhamdulillah selama di sini. Ya, Sapu Jagat dinaungi oleh Sang Yang Nur Cahyani Nirwana gitu. Oh, jadi kurung. Iya, awas hati-hati lu jangan ganggu gua lagi lu. Makanya kalau lihat dia di dapur, laporin Sapu Jagat. Bilang gitu. Kayak saya senang banget selama dia kesini alhamdulillah gitu. Ya nanti ini diruqyah lagi ya, seperti biasa diruqyah. Ini Pak nih, sekarang galak. Mau jadi kayak bapaknya macan. Mentangnya gitu Pak kalau neneknya saya kan. Mama nangis tadi dah saya, batin saya mama nangis kalau mau di sini. Bapaknya punya macan aja nih, sakit-sakitan sekarang nih. Iya dulu waktu bujang berani, tapi setelah ini sakit-sakitan. Orang Pak, Ustaz, lagi saya masih perawan, buat rebutan sama bapaknya. Rebutan saya punya gadis. Ya udah gitu ya ruqyah ya. Nanti bawa air dari sini, bawa garam dari sini, jaga sholat 5 waktunya, perbanyak zikir, Bang Salim. Tiap malam begadang tapi bukannya zikir ngalamun mikirin naon. Padahal saya orangnya nggak begini-gini, terserah dikasih ambil ya dikasih udah. Saya bantuin doa. Bismillah ya Allah. Kalau mau saya malam nih zikir nih, ngopi apa nggak ngopi, cuman ngalamun tau mikirin apa. Dia mah mikirnya nanti nemu uang nih segini nih. Gampang banget. Udah jangan ke situ. Mending duduk pegang tasbih Bang Salim. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Duduk di sajadah. Minta sama Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Yang dulu menyekutukan Engkau ya Allah dengan makhlukmu. Dulu kita ya. Iya, menduakan Engkau ya Allah dengan khodam-khodam kucing Persia, Anggora. Ya Allah, saya sekarang taubat kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Dan bukakan ya Allah ridhomu agar rizki untuk keluargaku, anakku, istriku. Gitu duduknya. Ya nanti diruqyah semua lah, termasuk ibu semua yang datang ke sini, mumpung di sini diruqyah. Takutnya ada mau ibaratnya mau dampingin dia takutnya bikin ini gitu, sayanya takut. Ya. Jadi makin Kan nanti sekolahnya. ya nanti di ini sering diawasin pergaulannya. Kan bapaknya kan sudah tahu pengalaman nih. Kenal sama orang mana nih, guru mana nih gitu. Kan nanti kalau udah selesai sekolah mondok dulu di Sapu Jagat kan. Kan saya udah sedih, udah dah mama nggak ini kalau masih begini juga main kagak kan. Anggapan orang kalau bisa nggak pernah main kok, malas belajar gitu. Iya. Kayak, kecuali anak-anak di umbar, nah malas belajar wajar. Ini di rumah mulu, keluar musola udah ngaji sekolah gitu doang. Ya Allah.
Oke, Bang Salim. Ruqyah ya. Terus malam gunakan waktu untuk pegang tasbih zikir. Jangan ngalamun kemana-mana. Udah bab rizki. Kita pagi mau berangkat usaha, bismillah, malamnya zikir. Astagfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Terus minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, paginya nyari rizki. Itu, jangan mikirin rizki besok nyari apa ya, kemana ya. Jangan, kebalik-balik nanti. Insya Allah, selagi Bang Salim masih hidup di dunia, rizki itu ada. Iya, belum putus. Belum putus. Itu. Kalau kita nggak ada putus. Kalau sudah innalillahi, ya itu udah. Putus dah tuh. Kalau masih Allah masih memberikan kehidupan di kita, berarti rizki masih ada. Iya. Pagi berusaha, bismillah. Setiap jalan, Allah, Allah, Allah. Zikir terus. Iya. Nanti beda, bukan yang hitam nih, yang di samping nih. Nanti yang di samping ini putih. Amin. Iya, gitu ya. Aduh, fotokopian bab sholat syariat hakikat Ada di rumah. ada di rumah ya. Yang masih simpen sampai bapaknya mau. Sampai bapaknya siap. Saya masih simpen. Bab sholatnya saja dulu. Apanya? Tata cara sholatnya dulu. Maksudnya? Sholatnya seperti biasa. Sholat seperti biasa, tapi di situ kan ada keterangannya. Mata saya kan udah pernah ngamur. Nih, Bang Salim dengerin, lihat. Jadi sholatnya nanti gini. Mau sumpama tadi sholat maghrib ya, berdiri, kan udah wudhu ya. Wudhu nanti juga ada lagi wudhu. Sebelum sholat, pikiran, lukis lafaz Allah. Iya, di hati Allah ya. Kita fokus. Pikiran melukis, menulis lafaz Allah di dada dari kiri ke kanan. Alif, lam, ha. Dengan pikiran. Oke, bisa dipahami. Jadi ini pikiran ini tugasnya menulis lafaz Allah dari kiri ke kanan. Alif, lam, Yakin, bukan ha. kita menulis pakai pulpen gitu. Dengan pikiran. Oke, makanya sholat jangan buru-buru. Konsentrasi melukis lafaz Allah di dada dari kiri ke kanan. Alif, lam, ha. Sudah konsentrasi. Takbir. Niatnya dibarengin dengan takbir. Mulutnya Allah, hatinya baca niat sholat. Mulutnya Allah, hatinya baca niat sholat. Sholat apa? Maghrib, ya sila baca sholat maghrib. Isya, ya baca sholat niat isya. Jadi mulutnya Allah, hatinya baca niat sholat. Usolli fardhu maghribi salasa raka'ataini mustaqbilal qiblati ada imama. Kalau imam, kalau makmum lillahi ta'ala. Hati. Mulutnya baca takbir Allahu Akbar, hatinya dibarengi dengan hati baca niat usolli fardhu. Itu. Coba Bang Salim praktek sekarang. Takbir. Kayak tadi, kayak saya. Sebelum takbir, konsentrasi apa dulu tadi saya? Gimana? Ulangi. Sebelum takbir, pikiran menulis. Lafaz Allah dari di dada, dari kiri ke kanan. Coba praktekin. Alif, tulis pakai nih jari. Alif, lam. Lafaz Allah yang di ini loh ya. Coba sebelum sholat, sebelum angkat tangan, berdiri tenang, fokus pikiran melukis lafaz Allah di dada dari kiri ke kanan. Alif, lam, ha di dada. Oke ya, setelah sudah tenang, sudah fokus, baru angkat tangan. Nah, ulangi, masa harus paham ini. Iya, oke, fokus dulu sebelum sholat. Oke, kalau sudah, angkat tangan. Dibarengin hatinya niat. Coba dibarengi, coba niat sholatnya.
usolli fardhu maghribi, sholat maghrib baca. Angkat tangan. Allah Usolli fardhu usolli fardu Maghribi. maghrib rakaatin dengan salat. mustaqbilal kiblati, ada makmuma, ada imam. Sendiri aja dulu, sholat sendiri dulu. Ada, berarti kalau sendiri usolli fardhu maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Dia nggak bisa cepet-cepet tuh Ustaz. Kalau membimbingnya tuh pelan-pelan. Ya, Tuh, berarti nangkep dia. berarti intinya takbir, Iya. Allah, mulut Allah, hatinya mengucap, baca, niat, sholat. Jadi takbir dibarengi dengan niat sholat, ya. Terus kayak gitu. Terus setelah Allahu Akbar kan mulut baca kabiro atau Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatinya Allah, Allah, Allah. Mulutnya baca Al-Fatihah, hatinya zikir Allah, Allah, Allah. Mulutnya baca suratan sholat, hatinya zikir Allah, Allah. Pikiran melukis lafaz Allah terus di dada dari kiri ke kanan. Dari awal sholat sampai salam, usahakan terus seperti itu. Ya, bisa dipahami Bang Salim? Nanti nggak rukyah-rukyah ini lama nih kalau nggak paham-paham ini nih. Bisa ya? Bisa dipahami. Ingat ya, diingat ya. Karena ini tiangnya, ini pondasinya. Iya, makanya. Sholat pertama, amal sholat yang dihisab nanti di akhirat. Bukan amal sedekah, bukan amal Iya, sholat. ini, tapi amal sholat. Bang Salim, bagaimana sholatnya? Oh, bagus malaikat. Insya Allah belakangnya amal-amal yang lain bagus. Tapi kalau Bang Salim, amal sholatnya bagaimana? Wah, acak-acakan malaikat. Wah, amal yang lain nih pasti acak-acakan. Ya, itu belum. Apalagi waktu manro buka, man kita buka Bang Salim. Wah, gimana itu? Ditanya gitu malaikat. Nah, ya, bisa dipahami kan? Coba praktek lagi. Saya ingin tahu Bang Salim tuh paham. Coba. Grogi. Apa-apa kalau begini kan ini. Iya. Grogi. Enggak, jangan grogi. Kita kan udah sama-sama keluarga. Iya. Apa yang saya dapat dari guru saya, sekiranya bermanfaat untuk orang banyak, saya sampaikan. Iya. Itu. Jadi nggak saya umpet-umpet nih. Enggak. Iya, saya sampaikan biar Bang Salim itu merasakan apa yang saya rasakan. Itu. Jadi takbir sebelum sholat, pikiran fokus melukis lafaz Allah di dada dari kiri ke kanan, alif lam lam ha. Kalau sudah ada, baru angkat tangannya di telinga, angkat. Baru mulutnya Allah, hatinya baca niat sholat. Jadi kalau jangan Allahu Akbar, berarti niat sholatnya gimana dong di hati? Padahal kan panjang, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi takbirnya itu harus sesuai dengan takbir selesai, niat selesai. Jangan Allahu Akbar. Ya, niatnya bagaimana? Ya. Jadi Allah. Karena kenapa lama? Karena hatinya sedang baca niat. Hatinya sedang baca niat. Kenapa lama? Allah. Tadi saya imam, kenapa takbir saya lama? Karena hatinya lagi baca niat. Allah usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada imam lillahi ta'ala. Bar selesai. Allahu Akbar. Jadi lama takbirnya kan? Panjang karena hatinya lagi baca niat. Itu. Terus setelah gini takbir baca Al-Fatihah, hatinya terus Allah, Allah, Allah. Mulutnya baca suratan sholat, hatinya
Allah, Allah. Terus gitu ya. Bisa dipahami? Awas. Jangan iya di sini, nanti di rumah bisa. Nanti setel lagi video live ini. Diingat-ingat. Mau nginep di sini pikiran. Sebulan di sini keluar. Ya udah di sini aja dulu. Pikirin bini itu. Ngapain? Kalau saya sendiri mah saya Gak ada usaha di rumah. iya tabungan. Gabungan kan. Iya. Ya semoga saja nanti diberikan kemudahan kelancaran rezeki. Pikirin gak jalan terus pengen jalan gitu. Bagus ada bimbingan gitu saya. Senang. Dia malah senang saya di sini. Ya. Maksudnya dia jadi lempeng gitu Pak Ustadz. Memang tadinya belok-belok. Ya nggak tahu dah tuh. Kan tergantung pergaulan. Ya. Kayak bujangan kan. Iya dulu kan bujang, namanya bujang kan. Wah pokoknya pengen lihat. Tai burung. Kalau bisa nggak mau Pak. Ya itu kan pengalaman. Bukannya pengalaman ini berharga, bukannya salah, Iya. tapi berharga. Pengalaman, oh dulu saya pernah salah. Iya benar. Jadi tahu Ada kenangan. ada kenangan, ada cerita. Lah nanti anaknya, dulu ayah tuh salah seperti ini, jangan kamu ikutin. Iya benar. Itu. Dulu ayah tuh begini, macan ini. Kucing Persia di sini. Besok jerapah, gajah. Wah, Ragunan kumpul semua. Akhirnya kurus dong, kurus kering. Dimakan saripatinya sama mereka nih sama. Nggak punya makanan ya. Karena mereka makannya saripati. Ya. Awas nih pelajaran nih bapak kamu ini. Jangan ikut. Yang lempeng-lempeng aja udah. Iya benar. Iya. Jadi gampang sakit. Daya tahan tubuh menurun. Namanya kalau medis. Daya tahan tubuh menurun, imun menurun, kurang vitamin. Kemarin udah Pak Ustadz, di habis kesurupan itu, saya cek tuh di pulang jalan katanya kata udah lemes. Gitu. Iya. Saya cek ke Kata dokter klinik. apa? Ke klinik apa? Gulanya anjlok. Turun bukannya naik. Kalau orang ngedropnya naik tinggi. Ya, ini Darah turun. turun. Darah rendah, Darah rendah. gula rendah. Diabetes rendah kalau laki-laki kan kalau 9. Kenapa darah bisa turun bukannya tinggi? Kenapa? Karena dimakan sama mereka. Iya makanya kata dia gini, kok curiga ya kata gitu. Biasanya orang kan pada tinggi kok turun gitu. Iya, Kayaknya bisa. ini ngeributin mau kesini. Disedotin sama Dracula. Habis darah. Habis dah. Kurus. Ini. Iya. Ya begituan. Makanya gitu ya nanti ya di rumah ya, sholat yang lakukan seperti yang saya ajarkan ya. Terus zikir Allah perbanyak dalam hati. Allah, Allah, Allah. Di jalan lagi kerja, Allah, Allah. Hatinya kan bebas. Kalau zikir Allah dalam hati bebas, mau di Iya. kamar mandi boleh. Iya. Tuh. Mau makan lagi makan sambil Allah zikir Allah, Allah. Terus jangan lepas. Karena apa? Bang Salim sudah lemah rohaninya. Ini jalanin Pak Ustadz, zikir Allah sekarang tadi kan zikirnya ini, zikiran dia sekarang udah sekarang Allah aja dalam dia sekarang Iya, memang dulu zikirannya apa dulu? Waktu miara macan itu sama kucing Persia. Dulu zikirannya apa? Ya itu juga, ya latih juga. Oh, iya. relatif sudah jalanin berapa 4.000 ya. Ada hati juga deh. Hah? Ya Latif ada, ya Latif itu mahal lembut. Bagus iya. Tapi kenapa hatinya kayak macan yang keluar? Salah tempat ya Pak. Ya Latif itu artinya mahal lembut. Iya, benar. Hatinya tuh harusnya selembut sutra. Lah ini ada macan, ada ini, aduh. Ya udah, sini Bang Salim tangannya. Dekat. Udah kurus-kurus sampai kurus begini. Pegang, pegang. Merem matanya merem. Dua tangan dua. Sini. Merem. Zikir Allah dalam hati. Allah, Allah, Allah. Terus ya. Hatinya, yang bunyi hatinya. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi bisa diikutin. Anaknya mana sih Mbak bisa miringin anaknya bisa kalau di rumah gitu. Kalau gitu. Tahu, ke muka. Kayak orang wudhu. Nah. Terus. Allah. Terus turun. Oke, rileks lagi. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Lagi. Sekali lagi yang dalam sambil zikir Allah dalam hati. Allah. Oke. Sip. Oke, Ruqyah ya. Nanti bawa air sama garam dari sini. Nah, kalian siapin air dulu. Bang Salim. Sudah siapin air Ruqyah? Sudah. Sama plastik dan tisunya. Gimana sekarang perasaannya? Tadi sih ya pas nafas agak berat narik nafasnya tadi. Agak berat tarik nafasnya.